Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan soal lanjutan untuk sensor ultrasonik yang digabung dengan 3 buah lampu. Seperti video sebelumnya, pada bagian 1, di bagian 2 ini kita inisialisasikan atau kita deklarasikan pin trig dan pin echo. Pin trig dan pin echo. Di sini pin trig saya menggunakan pin 8 dan echo itu pin 9. Terus di sini kita menggunakan variabel timer juga. Selain variabel trig dan echo, variabel timer berbentuknya itu long. Jadi kalau long itu dia batasan nilainya itu lebih panjang. Dari minus berapa sampai plus berapa itu lebih panjang daripada integer. Nah, selanjutnya kita membutuhkan variabel jarak sebagai integer. Lalu lampu warna hijau sebagai integer, kuning dan merah. Ini untuk masing-masing pin dari lampunya 7, 6, dan 5. Nah, di sini saya menggunakan void dengan nilai tanpa pengembalian dan juga void dengan nilai pengembalian, agar nanti di dalam void loop ini dia tidak terlalu banyak program. Nah, jadi kalau di dalam pemrograman itu ada istilah don't repeat yourself. Jadi ketika kalian ingin menggunakan program yang sama, maksudnya isi programnya sama, itu tidak perlu kalian menulisnya terlalu banyak. Misalkan satu program yang sama yang akan diulang-ulang itu ada 20 baris. Nah, itu sebisa mungkin kalian tidak usah copy paste 20 baris lagi di bagian-bagian tertentunya. Nah, cara menggunakannya, pertama ini nilai void tanpa pengembalian itu, jadi dia tidak ada nilai yang dikeluarkan dari void print ini, dia hanya mengeprint. Untuk kalian yang kurang paham tentang void tanpa pengembalian dan dengan pengembalian, kalian bisa tonton video di bahasa C. Di bahasa C di channel ini tentang void dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Nah, jadi tanpa pengembalian ini dia hanya mengeprint saja, mengeprint nilai dari jarak. Nah, jadi yang line pertama, line 10 ini serial print, nanti dia akan mengeprint di serial monitor jarak sama dengan, nah serial print jarak itu nilai jaraknya. Nah, nanti di sampingnya dikasih spasi lalu di sampingnya ditulis cm, sedangkan serial titik print line ini untuk mengenter satu kali. Jadi setelah misalkan di sini 125 cm, dia akan enter 125 cm. Nah, jadi print line ini untuk satu enter. Selanjutnya di sini ada void process. Nah, void process ini adalah proses sensor ultrasonik untuk mengeliminasi atau untuk bekerjanya ya, cara kerja dari ultrasoniknya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di sini digital write triglow. Jadi triglow itu maksudnya trigger itu adalah bagian yang untuk menembakkan sinyal suara itu mati selama delaynya mikrosecond 2 mikrosecond. Selanjutnya trig high. Setelah itu dia memancarkan sinyal suara selama 10 mikrosecond. Setelah itu mati lagi. Nah, jadi dia nembakin setiap 10 mikrosecond. Jadi nembakin sinyal suara setiap 10 mikrosecond. Nanti di sini timer. Nah, ini sih ada timer, variabel timer. Itu isinya pulse in, echo high. Nah, echo ini bagian dari sensor ultrasonik untuk menerima sinyal suara. Jadi high ini maksudnya timer high ini maksudnya itu berapa waktu yang dibutuhkan ketika sinyal suara mulai dipantulkan hingga diterima oleh receivernya, oleh echo-nya. Jadi berapa itu
lamanya sinyal suara yang awalnya dipancar oleh trig, misalkan kena tembok, lalu dipantulkan kembali sehingga diterima oleh echo itu butuh waktunya berapa, itulah timer. Nah, nanti jarak itu rumusnya timer dibagi 58. Sama seperti video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin rumusnya itu jarak yang dibagi 0,3 sekian terus dikali sekian itu terserah. Nanti hasilnya tidak jauh berbeda dengan timer langsung dibagi 58. Di sini kita kasih delay 1 detik dan return jarak. Nah, return jarak ini maksudnya setiap proses ini dipanggil, dia akan menghasilkan nilai jarak. Yang nanti nilai jarak ini akan di print di bagian void print ini. Oke, selanjutnya void setup. Sini kita echo sebagai input, trig sebagai output. Di sini ada beberapa lampu sebagai output. Kita langsung masuk ke void loop. Nah, di void loop program pertama yang dipanggil adalah proses. Jadi si ini itu pertama kali dilakukan di void loop. Nah, nanti kan dia mengembalikan nilai jarak. Maksudnya setiap ini dipanggil itu ada nilai dari jarak karena di return nilainya. Nah, nanti nilai jarak ini di print oleh yang proses yang ini yang print. Nah, nanti ketika selesai di print, kita kasih di sini pembatasnya. Di sini jika jarak lebih dari 30, maksudnya 30 ini 30 cm, maka lampu hijau menyala, kuning mati, merah mati. Nah, setelah itu kan dia untuk yang di proses keduanya itu harus menembakkan sinyal suara lagi. Makanya proses ini kita gunakan lagi. Jadi program proses ini kita gunakan lagi untuk if yang kedua. Jika kita tidak menggunakannya, maka program itu hanya akan memproses atau menjalankan si ultrasonik ketika di sini saja. Misalnya kalau ini saya hapus, misalkan ini saya juga hapus, maka if yang ini itu tidak akan langsung dieksekusi setelah program ini. Programnya dari atas ke bawah. Nah, jadi ketika ini selesai, terus jaraknya kita ubah, dia tidak akan langsung memproses yang ini. Tapi dia nunggu ke sini dulu. Dia nunggu looping dulu ke sini. Nilai jaraknya baru berubah. Selanjutnya baru dia bisa masuk ke sini. Jadi prosesnya agak sedikit lama. Dari sini untuk masuk ke sini itu agak sedikit lama walaupun jaraknya kita ubah jarak dari ultrasoniknya. Karena ultrasonik hanya akan bekerja itu di bagian atas ini. Maka dari itu di sini saya buat prosesnya itu di setiap sebelum if. Jadi ketika dia sudah warna hijau dia akan memproses lagi jarak yang baru berapa sih gitu. Nah, jadi kalau kita tidak pakai ini, dia hanya akan memproses jarak yang baru itu nilainya berapa itu di bagian yang atas saja. Jadi bagian kedua dan ketiganya itu dia tidak akan memproses jarak yang baru karena kita tidak program. Nah, selanjutnya if yang kedua jika jarak kurang dari 30 dan jarak lebih dari 15. Nah, kalau kalian bingung dengan dan ini, kalian bisa lihat video di C++ ya. Di channel ini selanjutnya yang terakhir jika jarak kurang dari 15 maka lampu merah menyala. Kalau antara 30 sampai 15 cm di antara 30 sampai 15 cm itu lampu kuning yang menyala. Nah, jadi bedanya di sini agar jarak baru selalu update itu di sini saya menaruh program untuk mengeksekusi jaraknya itu di setiap if. Nah, nanti agar update. Jadi setelah dia warna hijau, jaraknya diupdate lagi. Kalau misalkan dari warna hijau langsung berubah, maka dia akan langsung berubah ke kuning. Jadi delaynya tidak terlalu lama. Nah, satu lagi di sini adalah rangkaiannya. Jadi ini adalah rangkaian dari program yang tadi.
Di sini kita menemukan 3 buah lampu, masing-masing lampu kan punya negatif. Nah, negatifnya kita hubungkan ke resistor. Sebenarnya untuk resistor ini bebas ya, maksudnya mau dia dihubung ke negatif, di sini warna biru ya kabelnya, ataupun ke positif, hijau, kuning, ungu, itu resistornya bebas. Misalkan mau di pinnya saja, mau hijau, kuning, ungu resistornya. Nah, nanti tinggal negatifnya digabungin semua menuju negatif dari Arduino, dari ground dari Arduino, dihubungin semua. Itu sama saja. Di sini nilai R1, R2, R3-nya saya menggunakan 220 masing-masing. Lalu selanjutnya lampu hijau di sini pin 5, kita lihat di programnya, lampu hijau 7 ya, maaf 7. Oh ini nih, maksud saya yang ini warna hijau. Hijau 7, kuning 6, merah itu 5 pinnya. Lalu di sini untuk resistornya selesai ya, jadi resistor itu hanya menyambungkan pin ke Arduino. Nah, ini Arduino-nya. Lalu selanjutnya setelah kita menyambung lampu, kita sambung sensor ultrasonik. Di sini sensor ultrasonik yang saya gunakan itu tipenya HCSR04. Nah, jadi untuk tipe HCSR04 itu kan ada dua tipe ya, maksudnya dua bentukan. Yang pertama itu kayak gini, yang kedua itu kayak gini. Ini sama saja. Cuman untuk yang ini kalau tidak salah itu kalau kita menggunakan trig dan echo-nya di pin 8 dan 9, kalau tidak salah seperti ada error sedikit ya. Bukan sedikit sih, seperti kurang kedetek gitu. Itu kalau kalian tidak, nanti hasil tidak sesuai dengan yang saya rangkai, kalian bisa ubah pin trig dan echo-nya itu antara pin 0, 1, 2, dan 3. Kombinasi dari pin itu aja kalian coba-coba. Sampai nanti keluarannya itu, keluaran nilai jaraknya itu sama seperti yang akan saya jalankan nanti. Ya kalau yang saya pakai itu yang ini, yang model lama tahun 2020. Untuk ngeceknya itu di bagian belakang ini, di pojok kanannya ada serial pembuatannya tahun berapa. Kalau ini yang lebih baru, ini yang beli update. Yang lama bentuknya kayak gini. Cuman beda ininya aja ya, ada S, CL, RX gitu-gitunya aja. Selanjutnya di sini kan ada 4, VCC, GND. VCC kita masukkan ke sumber 3,3 V dan GND kita masukkan ke ground. Digabung aja sama ground dari lampu. Lampu untuk ground itu yang lebih pendek ya, ininya kakinya, yang lebih panjang itu positif yang masuk ke pin. Lalu echo di pin 9 dan trig di pin 8. Ini untuk rangkaian yang akan saya gunakan. Oke, selanjutnya tinggal kita upload. Kita pilih tool seperti biasa, COM8 sudah terchecklist. Langsung kita upload programnya ke Arduino. Nah, setelah selesai diupload, kita buka serial monitor. Nah, di sini jaraknya 295 cm ya. Dan lampu yang menyala itu lampu warna hijau. Nah, setelah ini, kalau kita halangin dia, sensor kita halangin, dia ada di 14 cm sampai 9 tuh, 9. Nah, dia lampunya kalau di bawah 15 cm itu lampunya warna merah yang menyala. Kalau di atas 15 cm antara 30 sampai 15 itu dia warnanya warna kuning. Kalau lebih rendah dia warnanya warna merah. Kuning. Kalau lebih
tinggi dari 30 cm dia akan warna hijau. Nah, di sini sensor ultrasoniknya. Nah, sini ada 2020. Jadi dia produksi tahun 2020. Kalau yang lebih baru dia agak sedikit berbeda. Nah, di bagian ininya nih. Tapi tetap sama ya, tetap HCS R04. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.